Lomba Smart Team itu kalau misalkan kita bisa bilang ini lomba cerdas cermat. Jadi seberapa luas pengetahuan teman-teman terkait kontak center dan pelayanan. Oke, saya lanjut ke tahapannya seperti apa saja. Nah, lomba Smart Team karena jumlah pesertanya banyak sekali gitu. Kita biasanya laksanakan dalam dua babak. Ada namanya babak penyisihan dan juga ada babak final. Nah, proses pengerjaannya biasanya untuk secara keseluruhan totalnya sekitar 2 jam ya rekan-rekan. Nah, nanti peserta datang ke Bidakara untuk apa namanya bergabung dengan timnya masing-masing dan juga timnya terdiri dari 2 orang ya, jadi nggak boleh kurang karena namanya teamwork ya, jadi nggak mungkin dikerjain 1 orang, jadi harus berdua, nggak boleh bertiga, nggak boleh berempat. Jadi memang sertifikatnya yang kami sediakan hanya untuk 2 orang aja. Jadi silakan yang datang hanya 2, terdiri dari 2 yang sudah terdaftar juga di CICCA ya rekan-rekan. Nanti teman-teman diminta untuk mengerjakan soal online. Nah, soal online-nya tuh seperti apa? Nanti saya kasih lihat setelah ini ya. Nah, tapi bedanya mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin teman-teman dapat soal dari Pak Andi banyak banget ya langsung satu sesi brek gitu 150 soal gitu. Kadang-kadang bisa jadi stressful gitu ya kalau terima 150 soal langsung berkutat gitu. Jadi kita pecah tahun ini dengan beberapa sesi. Nah, untuk babak penyisihan kami set dengan 10 sesi. Jadi kami sediakan 10 sesi. Jadi setiap sesi ada waktu istirahatnya sebentar dan kemudian kita akan mulai ke sesi berikutnya. Total sesinya 10 dan per sesi kami sediakan 10 soal. Nah, untuk 10 soal ini kami juga set per soalnya itu adalah 1 menit per soal. Soalnya adalah sequence berurutan, jadi nggak bisa mundur ke belakang dan juga waktu setiap soal juga kami sudah set waktu timernya itu adalah sekitar 1 menit. Nah, jadi kalau teman-teman nggak bisa mengisi di 1 menit itu, teman-teman akan langsung otomatis lompat ke soal berikutnya. Nah, di situ teman-teman akan diminta untuk menginput tuh jawaban online-nya. Jadi akan ada deskripsi dan kemudian teman-teman harus memasukkan istilah yang sesuai dengan deskripsi yang sudah disampaikan di halaman soal. Nah, nanti kita akan menghitung pemenang dengan nilai tertinggi. Bagaimana sih menghitung nilai tertingginya? Nah, nanti nilai tertinggi bisa dilihat dari target waktunya, dikurangi waktu menjawab, dikali jumlah karakter benar. Seperti apa sih tampilannya? Mungkin saya next aja. Ini tampilan manualnya mungkin ya. Nah, di sini ada beberapa contoh penilaiannya. Jadi, teman-teman itu akan melihat kotak kosong gitu sesuai dengan jumlah katanya. Misalkan kayak target gitu ada 5 kotak nanti kosong ya tersedia. Mungkin ada salah satu huruf yang akan jadi hint kunci jawabannya. Tapi teman-teman akan disediakan kotak sesuai dengan kunci jawabannya. Misalkan target ada 6 gitu, berarti ada 6 kemudian plus 1 misalkan ada huruf T dimunculkan gitu. Nah, di sini dan juga nanti nih ada 5 kemudian naik ada 4 kemudian ada salah juga ada ini harusnya ada 5 dan juga ada service ada 7 huruf gitu harusnya ya. Nah, teman-teman akan diberikan deskripsi soal terkait misalkan target itu adalah apa gitu. Jadi oh, berarti istilah ini menggambarkan istilah target gitu. Jadi teman-teman harus mengisi TARGET. Nah, nanti TARGET ini harus diisi dan juga harus diklik next. Kalau misalkan teman-teman cepat mengklik next-nya, teman-teman akan terhitung sisa waktunya. Jadi, kalau di sini kayaknya sih kalau saya cek eh sisa waktunya, jadi sisa waktunya ini yang dipakai cuma 55 detik, jadi sebentar, ada 5 detik gitu, misalkan diisi gitu, dan berarti sisa waktunya ada 55 detik. Nah, berarti 6 dikali 55, 330. Kemudian, kalau ini kayaknya di setnya
berapa ya? Boleh dicek Mas Ucup ini berapa detik ya? Ada 120 detik ya kayaknya di set di sini ya. Kalau di sini di setnya Kita 120 setnya ya. 90 Mbak, maaf. Oke, 90 ya kalau Satu di situ setengah ya. ya. Oke, kalau misalkan di sini contohnya masih 120 ya teman-teman. Jadi nanti setelah di aplikasi teman-teman akan di setnya 90 detik. Kalau di sini 120, teman-teman mengerjakan waktunya 65 detik gitu. Rupanya dari 65 detik ada 55 detik tersisa. Nanti 55 detik tersisanya yang akan dikalikan dengan hurufnya. Ada 330. Kemudian nanti mengerjakan lagi, nanti rupanya jawabannya dan teman-teman jawabnya benar dan cepat. Nah, waktunya ngerjainnya cuma 32 detik gitu, dan sisa waktunya ada 88 detik. Nah, berarti 5 dikali 88, 440. Kemudian, eh, apa namanya, yang naik juga hurufnya ada 4, kemudian waktu pengerjaannya rupanya 47 detik, jadi ada sisa waktu 73 detik, maka teman-teman akan dapat 4 dikali 73, 292. Dan nilai ini akan diakumulatif semua. Kalau misalkan soalnya jawabannya salah seperti apa gitu. Nah, ini kalau misalkan salah, eh, sebetulnya kunci jawabannya salah gitu, namanya SALAH gitu. Nah, ini kan cuma ketukar 2 gitu. Apakah dapat poin juga dari sini? Jawabannya tidak ya. Jadi kami anggap dapat poin kalau misalkan katanya itu benar dan juga urutan hurufnya itu tepat. Jadi kalau misalkan ini S-nya udah benar, A-nya benar, tetap aja ini hitungannya semua salah ya. Jadi hurufnya 0 yang didapatkan, kemudian nanti sisa waktunya juga ada 8 rupanya, tapi karena hurufnya salah semua, hasilnya 0 dikali 8 hasilnya 0. Kemudian hurufnya 7, kemudian sisa satu, udah mikir lama-lama 120 detik, udah mau sisa sedikit lagi gitu, jadinya cuma tersisa 1 detik gitu. Berarti nilainya cuma 7 kali 1, dapatnya 7. Jadi memang harus penting di perlombaan Smart Team ini teman-teman menjawab secara tepat dan akurat. Nah, karena nanti semua soalnya gitu akan diakumulasi dan dihitung nilai tertingginya. Oke, mungkin itu dulu saya informasikan terkait teknis perlombaannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu seputar lomba Smart Team. Permisi Mbak Alia, mau izin bertanya? Boleh, silakan. Iya, mau bertanya sedikit saja. Kalau misalkan dari contoh target ini, misalkan dari 1 ke atas saja yang salah, seperti itu. Misalkan target E-nya typo jadi A, itu udah pasti 0 ya? Atau, Betul. oh nggak jadi 5 ya? Iya, nggak jadi. Oh gitu. Jadi tipe itu kami tidak toleransi. Jadi kalau misalkan ada satu tipe itu akan dihitung jadi 0. Oh, oke oke. Bukan hanya jawabannya yang salah, tapi typo juga bisa salah semua. Betul. Oh ya, terima kasih. Boleh mungkin dari Mas ini ada yang raise hand, Mas Syam Randy dari PGN, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Kalau dari Bang Raya, Mas Budi Pamuji, oh Mas Syam Randy dulu deh kalau gitu. Mbak, enggak ada. Tadi ini Mbak, apa namanya resen yang sebelumnya apakah udah pernah mengikuti Smart Team atau belum? Ah ya, baik. Terima kasih Mas. Oke, Mas Randy, terima kasih. Mungkin dari Mas Pamuji, apakah sama juga? Ya Mbak, ini tadi raise hand untuk yang belum pernah ikut Smart Team sih. Masih Oke, coba baik. dulu. Oke, baik. Mbak Haura dari Pertamina, silakan, Mbak. Halo. Oke. Saya mute terlebih dahulu ya, Mbak Haura ya. Halo. Ibu gak bikin macet pagi-pagi tuh. Oke, saya mute terlebih dahulu kalau gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan. Nah, kalau untuk apa namanya, biasanya banyak yang nanyain kisi-kisinya apa ya gitu. Jadi
Ya, Mbak Kirana ada yang ingin ditanyakan, Mbak Kirana? Oke, nggak ada ya. Kalau misalkan dari, Halo? iya, halo, Iya, Kak, maaf tadi suaranya nggak kedengeran kayaknya. Iya, saya Haura dari Pertamina. Mbak Mau Kirana tanya. boleh dibantu dulu nggak Mbak Kirana untuk di apa namanya di mute speaker dari timnya, baru nanti dinyalain lagi. Oke, sudah jelas ya Oke, suaranya. iya udah jelas. Baik, ingin bertanya terkait kolom yang akan disediakan. Ini kan di contohnya ada beberapa yang kosong ya. Nanti pada Mm-mm. saat tes itu, apakah akan ada kolom yang kosong atau kolomnya akan pas sesuai dengan jawabannya? Oh, kalau kolomnya nanti di aplikasi itu pas sesuai dengan jawabannya ya teman-teman. Kalau misalkan ada 6 huruf, nanti ada 6 huruf. Kalau ada 6 kotak maksudnya. Kemudian kalau ada 7 huruf, berarti 7 kotak. Oke. 10 huruf juga ada 10 kotak. Jadi ini apa namanya cuma contoh aja sih memperlihatkan seperti apa sih konsepnya gitu. Oke, terima kasih Bu Alia. Iya, sama-sama Mbak Kirana. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin Bu Alia, Iya, silakan. saya Horas dari JPK. Maaf baru pertama kali ikut ya, jadi ingin bertanya. Iya, Nanti untuk pertanyaannya itu jawabannya apakah dalam bahasa Indonesia saja apa ada bahasa Inggrisnya? Soalnya ini oke. ada kata servis ini. Iya, baik kalau misalkan untuk yang apa namanya bahasanya bahasa Indonesia aja atau bahasa Inggris gitu. Kalau kita nanti tentunya kalau di contact center banyak ya beberapa terms yang menggunakan bahasa Inggris ya kalau teman-teman ketahui. Nah, biasanya untuk itu kalau di soal Smart Team nanti di deskripsinya ada keterangannya, ada namanya namanya. Jadi kalau misalkan ada keterangan itu berarti istilahnya harus berbahasa Inggris. Misalkan service gitu, service itu kan ada yang berbahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nanti kalau misalkan definisinya, nanti ada definisinya dan diakhiri dengan buka kurung biasanya. Nah itu berarti teman-teman harus menjawab istilahnya dalam bahasa Inggris. Untuk soalnya semua seputar kontak center terkait pelayanan, customer service, jadi semua terkait sesuai lomba ya, namanya The Best Contact Center Indonesia, jadi semua seputar kontak center dan pelayanan. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Boleh lanjut sedikit tadi? Boleh. Ya, tadi kan ada arahan bahwa ada kode eng gitu. Jadi jawabannya itu dalam bahasa Inggris. Nah, Iya. pertanyaannya sendiri bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oh, nanti semua deskripsinya harusnya dalam bahasa Indonesia semua ya, Pandi ya? Saya coba konfirmasi ke Mas Yusuf deh kalau gitu. Mas Yusuf biasanya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Pertanyaannya tetap bahasa Indonesia, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, semua pertanyaan dan deskripsinya itu berbahasa Indonesia ya, tapi nanti ada clue-nya gitu kalau di akhir gitu. Berarti kalau ada clue-nya itu berarti istilahnya harus berbahasa Inggris. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Halo, saya mau bertanya, boleh Mbak? Boleh, silakan. Kalau kita belum lagi nulis jawaban nih, kan sebelum di next itu jawabannya masih bisa dikoreksi nggak? Jadi maksudnya dihapus gitu. Kalau kita tahu itu typo, Oh, boleh, Mas. Jadi bisa ya? kalau misalkan waktunya cukup gitu Oh untuk iya. ganti itu silakan. Tadi satu sesi 10 pertanyaan ya. Nah, Betul. itu dia ketika kita mengklik finishnya itu atau mengirim datanya pada saat soal ke-10 atau datanya terrecord setiap satu soal. eh Kalau untuk soal, jadi teman-teman kalau misalkan apa namanya tampilannya kan
per soal ya teman-teman ya. Jadi nanti satu sesi itu satu persatu soalnya akan dimunculkan gitu. Jadi soal pertama kalau udah selesai sebelum dipastikan jangan dihabiskan ya waktunya. Jadi dipastikan ada sisa waktunya gitu. Baru klik next gitu. Nanti sampai soal kedua, soal ketiga, soal keempat sampai soal ke-10 ya. Nanti kalau udah soal ke-10 sudah selesai menjawab, silakan klik finish. Nanti kita akan ada instruksi berikutnya. Jadi teman-teman mau selesainya, misalkan dalam sesi pertama teman-teman ada peserta A yang selesainya lebih cepat, tim peserta A yang lebih cepat, itu nggak ada masalah. Jadi nanti setelah selesai silakan menunggu sebentar. Nanti kita akan ada waktu istirahat sebentar dan memulai lagi sesi kedua. Kalau udah sesi kedua dimulai harus klik lagi, kerjain lagi sampai 10 soal selesai, tunggu lagi sampai berikutnya sampai 10 sesi selesai. Seperti itu. Soalnya bila jawabannya pelayanan, service dan service itu beda jumlah hurufnya, jadi kodenya kudu jelas. Betul ya. Jadi memang kami tentunya sebelum teman-teman menggunakan soalnya, kami sudah pastikan sebelum pelaksanaan lomba bahwa soal dan kunci jawabannya itu sudah sesuai gitu. Jadi kalau misalkan memang ada soal berbahasa Inggris, maksud dari kami adalah jawabannya berbahasa Inggris, maka nanti akan ada hint bahasa Inggris yang akan muncul.